Surat tuntutan nomor rek perkara PDM 45-2/2024 PDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Ini identitas perkara: nama lengkap Ayam, tempat dan tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Melati 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dasar hukum penuntutan: jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan ini berdasarkan 1. Surat dakwaan nomor rek perkara PDM 45-2/2024 PDE yang telah dinyatakan sah dan memenuhi syarat formil serta material oleh Majelis Hakim dalam putusan selah tanggal 20 Oktober 2024. Kedua, eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum dinyatakan ditolak seluruhnya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara. Ketiga, bukti-bukti persidangan berdasarkan ke pokok perkara. Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum. Pertama, bahwa benar pada Rabu 2 Februari 2024 korban Bebek ditemukan meninggal dunia dengan luka tusukan di leher dan dada. 2. Bahwa benar terdakwa Ayam adalah orang terakhir yang bersama korban berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi kos. 3. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang telah disimpan di jok motornya dan kemudian memasukkan ke saku celananya sebelum naik ke kamar korban. Keempat, benar terdakwa berpura-pura hendak pulang, kemudian mengeluarkan pisau dan menusuk korban berulang kali pada dada dan leher hingga korban meninggal dunia. Bahwa korban sempat melawan dengan menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa tetap menusuk korban berkali-kali. Keenam, bahwa setelah memastikan korban meninggal dunia, terdakwa membungkus jasad korban menggunakan plastik besar, spray, bubuk pengawet, dan pewangian agar tidak cepat menimbulkan bau. Ketujuh, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit laptop MacBook, 2, 1 dompet, 3, 1 ponsel korban. 8. Bahwa motif terdakwa adalah iri hati, kecemburuan ekonomi, serta dorongan meniru adegan dalam film Netflix. 9. Bahwa seluruh alat bukti sesuai uraian dakwaan JPU sebelumnya telah mendukung unsur tindak pidana. Fakta-fakta ini konsisten dengan isi dakwaan primer, subsidiar,
serta dakwaan lebih subsidiar yang diajukan jaksa penuntut umum sebelumnya. Analisis yuridis. 1. Unsur pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. Barang siapa dengan sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. A. Unsur barang siapa terpenuhi subjek hukum adalah terdakwa yang identitasnya jelas. B. Unsur dengan sengaja atau dolus terpenuhi karena 1. Terdakwa membawa pisau lipat dengan kesadaran penuh. 2. Terdakwa menusuk pisau tersebut ke organ vital korban atau leher dan dada. 3. Terdakwa melakukan penusukan berulang kali yang menunjukkan intensial kuat. C. Unsur dengan rencana terlebih dahulu terpenuhi karena 1. Terdakwa menyimpan pisau di motor beberapa hari sebelumnya. 2. Terdakwa memasukkan pisau ke dalam saku celana sebelum bertemu korban. 3. Terdakwa berpura-pura hendak pulang sebagai momen eksekusi. 4. Ada rentang waktu cukup bagi terdakwa untuk berpikir dan membatalkan niatnya, namun ia tetap melanjutkannya. Identitas ini konsisten dengan analisis dakwaan yang telah diuji dalam putusan sela dan dinyatakan sah oleh majelis hakim. D. Unsur merampas nyawa orang lain terpenuhi berdasarkan 1. Autopsi yang menunjukkan luka tusuk mengenai organ vital. 2. Keterangan ahli forensik. 3. Pengakuan terdakwa. Kesimpulan keseluruhan unsur pasal 340 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa. Karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan oleh lanjut, namun unsur 338 juga terpenuhi. 3. Unsur pasal 365 ayat 4 KUHP pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati. Dalam dakwaan lebih subsidiar unsur ini terpenuhi namun tidak dianalisis lebih jauh karena pasal 340 sudah terbukti prinsip dominus litis. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. A. Hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia serta tragis. 2. Terdakwa melakukan perbuatan dengan rencana matang. 3. Terdakwa mengambil barang-barang korban setelah membunuh. 4. Terdakwa berupaya menghilangkan jejak dengan menyembunyikan mayat menggunakan plastik, spray, pengawet, dan parfum. 5. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban. 6. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai moral masyarakat dan menciptakan keresahan publik. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. 2. Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesal. Tuntutan jaksa penuntut umum. Berdasarkan seluruh uraian fakta, analisis yuridis, dakwaan yang sah demi hukum, serta
memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka dengan ini jaksa penuntut umum menuntut 1. Judex facti, menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, pidana penjara seumur hidup atau setidaknya pidana selama 20 tahun. 3. Barang bukti, menetapkan barang bukti berupa 1. Satu buah pisau lipat, 2. Satu unit laptop MacBook, 3. Satu buah dompet, 4. Satu buah unit ponsel, 5. Plastik besar, spray pengawet dan wewangian. Dirampas untuk dimusnahkan kecuali barang milik korban yang dikembalikan kepada keluarganya. 4. Biaya perkara, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sesuai ketentuan perundang-undangan. Penutup. Demikian surat tuntutan ini dibuat dan diajukan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam proses persidangan. Bandar Lampung, 15 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Waode Wita SH MH, NIP 123456789 123456789. Terima kasih.